Masih di dialog JTV Kediri. Kali ini tema kita tentang teror pilkada dan siapa ini yang bermain. Eh, Kalau di segmen sebelumnya kita sudah diskusikan tentang bagaimana sih calon tunggal, bumbung kosong sampai kepada teror, dan yang terakhir adalah merapatnya mantan Bupati Sutrisno kepada calon yang sudah mendeklarasikan diri. Jadi sekarang kita ke segmen ini akan bicara banyak tentang mesranya hubungan ini, Pak Heru. Kalau Pak Heru melihat merapatnya Pak Sutrisno ke, kalau bahasa saya teman-teman di media sosial itu, dua dinasti jadi satu. Istana, dinasti Istana Jakarta dan Istana Kediri, Istana Katang. Kalau Pak Heru melihatnya seperti apa? Jadi kalau di dalam politik istilahnya kan tidak ada musuh abadi. Iya. Nah, Iya. dan juga tidak ada Lawannya. teman abadi. Gitu. Yang adalah kepentingan abadi gitu dalam arti. Kepentingan. Nah, jadi dari sisi ini saya mungkin melihatnya memang ada banyak kepentingan daripada, jadi kan tadi sebutkan dua dinasti ini ada banyak kepentingannya. Nah, dan itu silahkan saja, artinya bagi saya tidak masalah, tetapi yang terpenting tolong mohon kepentingan ini betul-betul untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini masih posisinya belum muncul itu. Iya, maju gitu loh di kabupaten. Banyak potensi sebenarnya. Nah, ini harapannya dengan bersatunya dinasti ini ya, ini momentum, kesempatan untuk memberikan sesuatu yang terbaik tadi. Oke, jadi kalau ini auranya positif ya, Pak, kalau Positif thinking aja lah, positif thinking. Oke. Ya, kalau boleh negatif thinking. Kalau ke Kang Bahrudin gimana kalau NU, karena situasinya ini kan kita seperti Pak Heru bilang tadi, ada untung rugi, ada kawan abadi, nggak ada teman, nggak ada ini. Kalau NU melihatnya seperti apa? Menguntungkan atau merugikan? Dalam proses pemilihan seperti ini di NU istilahnya tidak untung rugi. Siap. Tapi masalahnya maslahat atau tidak tadi, kita kembalikannya ke situ. Jadi NU nanti berpikirnya harus betul-betul jeli. Ya, kejelian itu bukan hanya nanti dimiliki oleh 1-2 orang saja. Kita ini hari ini sedang berada di masa di mana dalam mengkoordinir semua badan-badan otonom dan lembaga NU yang jumlahnya begitu banyak. Jadi NU itu punya lembaga jumlahnya 18, Kang April. Sementara badan otonomnya 13. Itu semuanya aktif. Kemudian ada lagi badan khusus yang masing-masing itu berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh PCNU, karena mereka ibarat di sebuah pemerintahan ya kabinet-kabinetnya yang siap bekerja di posisi masing-masing, sehingga ketika ada satu model pemilihan atau dalam hal ini adalah pemilihan bupati, ya memang harapannya adalah bukan masalah untung rugi tapi maslahatnya bagi warga secara umum. Tapi kalau NU memang diizinkan ya maslahatnya juga kepada NU juga, karena NU lagi ngurusi banyak hal yang sebagaimana diurusi oleh pemerintah. Oke, kembali ke Pak Heru. Kalau ada dua kekuatan besar di Kabupaten Kediri, yang namanya kalau dalam sebuah keluarga itu anak kan ada yang ngalah, ada yang dominan gitu ya, teori-teori psikologi itu. Ini prediksi Pak Heru, konstelasi ke depan bagaimana dengan ini? Apakah, karena kita semua orang sudah tahu Pak Tris 20 tahun ya untuk dinasti Pak Tris 20 tahun. Terus ke depan seperti apa kira-kira kalau sudah bergabung? Jadi satu, kalau saya melihat dari sisi dukungan partai politik ya untuk kepala daerah ini dia sudah pegang satu dari sisi dukungan partai politik. Tetapi dukungan partai politik ini artinya harapan kita bahwa dia akan mengambil atau menghasilkan satu kebijakan-kebijakan yang
tadi kan mudah, bahasanya kan mudah dapat dukungan. Nah, tinggal tadi permasalahannya kebijakan ini tadi maslahkah apa tidak. Nah, bagaimana agar kebijakan ini menjadi masalah itu tadi, ya kita berharap tadi potensi-potensi yang ada di masyarakat. Saya kan awal tadi sudah menyebutkan NU ini potensi besar, banyak badan otonom, badannya tadi, kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan. Nah, itu baru NU, belum yang lainnya, akademisi dan sebagainya. Itu kalau betul-betul diberdayakan, bisa kok kabupaten ini mengejar ketertinggalan kita itu tadi. Nah, hanya permasalahan mungkin selama ini belum pernah diberdayakan. Oleh karena itu siapapun nanti tanda kutip ya harus berani mendobrak ini tadi. Karena dukungan politik sudah dapat, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Kalau kembali ke isu teror tadi, bukan berarti saya meneror, Pak. Kalau isu teror tadi yang membawa nama NU tadi, sedikit saya singgung tentang apel kesiagaan, karena ini kan hubungannya prediksi Pak Heru tadi, ke depan kita kan harus siap semua lini kan, termasuk NU sebagai ormas yang katakanlah terbesar di Kabupaten Kediri. Dengan kasus kemarin, hubungan kegiatan apel itu kira-kira gambarannya gimana, Mas? Dan kita akan prediksi ke depan juga, karena ini butuh sikap, karena ke depan kalau prediksi orang Kediri sudah mati, maksudnya mati itu ganti kota karena ada bandara, tol masuk dan sebagainya nanti, belum kalau sumber daya alamnya dimaksimalkan. Monggo, Pak. Begini, penyelenggaraan apel yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Kediri kemarin kan memang atas banyak permintaan dari MBCNU ya. Nama organisasi kita yang di kecamatan itu namanya MBCNU, dari beberapa lembaga dari badan otonom yang mereka rata-rata menginginkan agar NU ini bersatu. Di dalam konteks pilkada ini sebetulnya pada saat pelaksanaan apel kesetiaan itu arahnya tidak ada sama sekali kita menyebutkan masalah pilkada, tapi bagaimana kita melakukan konsolidasi organisasi mulai tingkat kabupaten sampai dengan tingkat ranting. Kalau di Kabupaten Kediri ada 334 desa, kami justru mempunyai ranting itu jumlahnya 449, jauh lebih banyak dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam kondisi seperti ini mereka itu khawatir apabila struktur-struktur ini nanti akan tidak mengikuti induknya. Karena pada posisi-posisi seperti ini biasalah mereka banyak sekali yang buka lapak, macam-macam dan lain sebagainya. Maka permintaan dari sinilah malah justru kita fasilitasi dalam bentuk sebuah apel yang kita kemas dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan hari kemarin itu. Sehingga alhamdulillah hasilnya ke dalam itu sekarang diikuti oleh masing-masing kecamatan. Jadi pengurus-pengurus NU yang ada di kecamatan mengikuti mengadakan apel kesetiaan untuk badan-badan otonom dan lembaga yang ada di kecamatan sekaligus yang ada di desanya. Ini kan satu perkembangan bagaimana ketaatan, ya, ketaatan struktur itu terus terpupuk. Tidak ada kaitannya sebetulnya awal mulanya sama sekali dengan yang namanya pilkada atau bahkan lagi teror. Tapi niat dari itu adalah bagaimana konsolidasi organisasi itu bisa tuntas mulai dari kabupaten sampai dengan paling bawah. Begitu, Kang April. Kalau Pak Heru melihatnya ke depan ini seperti apa, Pak Heru? Jadi kalau tadi kan memang kita harus berjuang di Kabupaten Kediri itu. Ini ada ceruk, kalau bahasanya orang politik, marketing politik itu ceruk. Apa itu? Ada tempat yang luar biasa, kalau bahasa media ceruk iklan ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa itu. Ini isu-isu yang berkembang terkait dengan pilkada. Ini kan sebenarnya ceruk-ceruk itu yang ingin diburu oleh orang. Ini di luar NU, Mas, Kang Baradin. Jadi kalau dalam pilkada di mana-mana kan seperti itu. Artinya orang ingin berkuasa, ingin menguasai ini, ingin menguasai dan seterusnya. Kalau Kabupaten Kediri, terus pun Pak Heru kira-kira ini. Jadi
gini, kalau saya melihat dari apel kesetiaan itu tadi, saya pernah dengar Bung Karno itu bilang gini, perjuangan saya itu lebih mudah karena menghadapi penjajah yang kelihatan mata. Tapi perjuangan kalian sangat sulit karena bangsamu sendiri yang menjadi lawan, kan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi pilkada ini bisa menjadi momentum untuk memecah belah. Maka melalui apel kesetiaan ini menunjukkan ini loh, NU ini menjadi suatu ormas yang besar. Tapi ormas ini bukan ormas untuk digunakan untuk kegiatan people power, tidak, tetapi betul-betul untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat, kemaslahatan umat. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat bahwa kabupaten ini yang sangat potensinya sangat besar sekali, apalagi besok perekonomiannya berkembang besar, ayo bangun ini, melatih badan-badan yang ada di NU ini, perguruan tinggi, banyak terus sektor swasta. banyak iya, itu artinya potensi. Karena kalau sudah memberdayakan masyarakat, sebenarnya siapapun kepala daerahnya kan enak tinggal duduk manis sudah jalan sendiri, kan gitu. Gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya potensi ini kan masih luar biasa ya di ini. Kalau NU yang paling kira-kira, bukan kira-kira ya, yang sudah dilaksanakan betul apa Kang Baharudin? Maksudnya dari sisi ekonomi dari sisi pendidikan. Kalau pendidikan sudah inilah semua orang sudah tahu ya, alhamdulillah. Sudah banyak yang merasakan itu. Betul. Saya baru mendapatkan data tentang potensi besarnya NU yang selama ini tidak pernah digali. Contoh saja, kemarin kita ini punya lembaga yang namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sotakohnya Nahdlatul Ulama, yang bertahun-tahun itu belum pernah dimaksimalkan. 2 tahun terakhir ini pergerakan Lazisnu cukup mewarnai, potensi-potensi Nahdlatul Ulama dikembangkan cukup luar biasa. Ternyata dari potensi masyarakat yang digali oleh Lazisnu, saya contoh saja, zakat fitrahnya orang-orang NU setelah didata itu sudah mencapai 8,9 miliar seluruh Kabupaten Kediri. Itu berada di peringkat ketiga di Jawa Timur setelah Sidoarjo dan Jombang. Ternyata potensinya besar sekali. Dan hari ini Lazisnu memang ya betul-betul menjadi primadonanya NU, memang seksi sekali. Artinya apa? Mereka di dalam rangka untuk berkhidmat kepada jamiah itu betul-betul nothing tulus sekali. Sehingga potensi yang ada di Kediri hanya sekedar dari zakat fitrah saja, belum nanti zakat mal ada. Sekarang tanggal 29 besok itu Lazisnu kan ada mengadakan Rakorcap yang ketiga. Ini kita sudah pesan beberapa materi untuk ketahanan pangan. Karena mohon maaf ya, setelah masa pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya, nampaknya kita harus mulai memprediksi tentang kesulitan-kesulitan. Itu gerakan yang dilakukan oleh NU melalui satu lembaga saja yang namanya Lazisnu. Belum lagi banyak lembaga yang hari tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih Kang Baharudin. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya rakyat itu kan yang harus diutamakan, karena ada beberapa hal yang harus mengcover kehidupan dia sehari-hari. Nah, sebagai catatan saya sampaikan catatan Najwa Shihab juga bahwa bagi rakyat itu politik itu bukan urusan koalisi atau oposisi, tetapi bagaimana kebijakan publik itu mengubah kehidupan mereka sehari-hari, dan NU ternyata sudah berusaha merubah itu. Dialog khusus JTV Kediri.